Kembali lagi bersama saya Hairudin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep keamanan jaringan. Sekarang kita akan lanjut ke poin pertama, yaitu kondisi keamanan cyber saat ini. Penjahat dunia maya sekarang ini memiliki keahlian dan alat yang diperlukan untuk menghancurkan infrastruktur maupun sistem penting. Alat dan teknik yang mereka gunakan terus berkembang. Pemeliharaan jaringan yang aman memastikan keamanan pengguna jaringan dan melindungi kepentingan komersial. Untuk itu, semua pengguna harus mengetahui istilah keamanan berikut ini. Yang pertama adalah aset, yang kedua adalah vulnerability atau kerentanan, yang ketiga adalah threat atau ancaman, yang keempat adalah eksploitasi atau mengeksploitasi, yang berikutnya adalah mitigasi, dan yang terakhir adalah risiko. Oke, sekarang kita masuk ke aset. Aset adalah sesuatu yang berharga bagi organisasi. Ini mencakup orang, peralatan, sumber daya, dan data. Kemudian yang kedua adalah kerentanan atau vulnerability. Kerentanan merupakan kelemahan suatu sistem atau desainnya yang dapat dimanfaatkan oleh suatu ancaman. Sedangkan ancaman adalah potensi yang berbahaya bagi aset, data, atau fungsi jaringan perusahaan. Kemudian eksploitasi atau melakukan eksploitasi adalah mekanisme yang memanfaatkan kerentanan. Kemudian mitigasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan atau tingkat keparahan potensi ancaman atau risiko. Keamanan jaringan melibatkan beberapa teknik mitigasi. Dan yang terakhir adalah risiko. Risiko merupakan kemungkinan suatu ancaman untuk mengeksploitasi kerentanan suatu aset dengan tujuan untuk mempengaruhi organisasi secara negatif. Risiko diukur dengan menggunakan probabilitas terjadinya suatu peristiwa dengan konsekuensinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke vektor keamanan cyber saat ini. Vektor serangan adalah jalur di mana aktor ancaman dapat memperoleh akses ke server, ke host, ataupun ke akses jaringan. Vektor serangan berasal dari dalam ataupun dari luar jaringan perusahaan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ancaman internal berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada ancaman eksternal, karena pengguna internal memiliki akses langsung ke gedung atau ke perangkat infrastruktur. Salah satu contoh akibat vektor keamanan cyber saat ini adalah kehilangan data. Kehilangan data adalah ketika data secara sengaja atau tidak sengaja hilang, dicuri, atau bocor ke dunia luar. Kehilangan data dapat mengakibatkan 1. Kerusakan merek dan hilangnya reputasi. Yang kedua adalah kehilangan keunggulan kompetitif. Yang ketiga adalah kehilangan pelanggan. Yang keempat adalah kehilangan pendapatan. Yang kelima adalah litigasi atau tindakan hukum yang dapat mengakibatkan denda atau hukuman perdata. Kemudian yang terakhir adalah biaya dan upaya yang signifikan untuk memberitahu pihak yang terkena dampak dan memulihkan dari pelanggaran. Seorang profesional keamanan jaringan harus melindungi data organisasi. Berbagai kontrol pencegahan kehilangan data atau DLP harus diterapkan yang menggabungkan langkah-langkah strategis, operasional, dan taktis. Berikut adalah vektor kehilangan data. Yang pertama adalah email atau jejaring sosial.
Yang kedua adalah perangkat yang tidak terenkripsi. Yang ketiga adalah perangkat penyimpanan cloud. Yang keempat adalah media yang dapat dilepas. Yang kelima adalah salinan dalam bentuk cetak. Yang keenam adalah kontrol akses yang tidak tepat. Email dan jejaring sosial. Email atau pesan IM yang disadap dapat mengungkapkan informasi rahasia. Kemudian yang kedua, perangkat yang tidak terenkripsi. Jika data tidak disimpan menggunakan algoritma enkripsi, maka pencuri dapat dengan mudah mengambil data rahasia yang berharga. Yang ketiga, perangkat penyimpanan cloud. Data sensitif dapat hilang jika akses ke cloud dikompromikan karena pengaturan keamanan yang lemah. Kemudian yang keempat adalah media yang dapat dilepas. Salah satu risiko adalah karyawan dapat melakukan transfer data tanpa izin ke drive USB. Risiko lainnya adalah USB drive yang berisi data perusahaan yang berharga itu bisa hilang. Kemudian yang kelima adalah salinan dalam bentuk cetak. Data rahasia harus dihancurkan jika tidak digunakan lagi atau tidak diperlukan lagi. Yang terakhir adalah kontrol akses yang tidak tepat. Penggunaan kata sandi atau kontrol yang bebas dengan mudah disusupi, sehingga dapat memberikan aktor ancaman atau orang yang tidak bertanggung jawab akses ke data perusahaan. Demikianlah pembahasan kondisi keamanan saat ini. Sampai jumpa di video berikutnya.